Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rati Widya Kuntari, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 5012-72868. Kali ini saya akan menyampaikan diskusi tentang tugas 3 pada mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menganalisis salah satu artikel dan menyampaikan isi dalam artikel tersebut, kemudian bagaimana implementasinya tentang isi artikel apabila diterapkan di Indonesia, khususnya di sekolah tempat kami bekerja. Analisis artikel tentang pendidikan luar ruang berbasis sekolah di negara-negara Nordik. Latar belakang dan tujuan lingkup yang pertama, studi ini merupakan tinjauan lingkup untuk memetakan penelitian empiris tentang pendidikan luar ruang berbasis sekolah atau school based outdoor education di negara-negara Nordik. Cakupan geografisnya, penelitian berfokus pada negara Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia yang dikenal dengan tradisi pendidikan luar ruang yang kaya. Selanjutnya, metodologi dari 586 temuan awal, 52 studi dipilih untuk analisis lebih lanjut menggunakan kriteria inklusi yang ketat. Filosofi pendidikan luar ruang di negara Nordik yang pertama adalah Friluftsliv atau filosofi hidup dekat dengan alam. Tradisi budaya Nordik ini menekankan hubungan mendalam dengan alam, membentuk dasar filosofi pendidikan luar ruang mereka. Yang kedua adalah Udiskole atau Uteskole, yaitu pembelajaran reguler di luar kelas. Ini adalah praktik di mana guru secara teratur memimpin pembelajaran di luar kelas untuk mencapai tujuan kurikulum, bukan sekedar kegiatan insidental. Selanjutnya, pendekatan tinjauan lingkup. Yang pertama adalah pencarian berbasis data, meliputi basis data internasional dan regional untuk memastikan cakupan penelitian dan komprehensif. Yang kedua, penyaringan data berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah analisis deskriptif, yaitu mengkategorikan studi berdasarkan negara, jenjang pendidikan, subjek mata pelajaran, dan metode penelitian. Yang keempat adalah analisis konten, di mana mengidentifikasi tema-tema penelitian dominan dalam suatu literatur. Metodologi ini memastikan tinjauan yang sistematis dan mendalam terhadap literatur yang ada. Selanjutnya adalah distribusi dan karakteristik penelitian. Berdasarkan artikel tersebut, jenjang sekolah dan subjeknya yang pertama adalah didominasi sekolah dasar yang menunjukkan fokus pada pendidikan usia dini. Yang subjeknya di sini adalah paling sering multi subjek dan sains, diikuti Friluftsliv, matematika, dan bahasa. Metode yang digunakan yang pertama adalah mayoritas kualitatif 31 studi, kuantitatif 18, dan mixed methods ada 3. Partisipan yang digunakan adalah guru dan siswa yang merupakan sumber data yang paling umum. Kemudian analisis kontennya ada 7 tema penelitian utama. Yang pertama adalah perspektif guru, di mana menunjukkan tentang pengalaman, peluang, hambatan, keamanan, dan dukungan manajemen sekolah. Selanjutnya adalah hakikat pendidikan luar ruang. Praktek idealnya seperti apa, filosofi dan konsep Udiskole. Yang ketiga adalah kesejahteraan, yaitu peningkatan aktivitas fisik, perilaku sosial, dan kesehatan mental siswa.
Selanjutnya adalah pembelajaran kognitif yang disampaikan tentang dampaknya pada konsep, keterampilan akademik, dan motivasi. Yang kelima adalah proses belajar mengajar, di mana integrasi kegiatan luar ruang dan kegiatan di dalam kelas. Yang keenam adalah sumber daya digital, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran luar ruang. Yang terakhir adalah pendidikan keberlanjutan, di mana potensi outdoor education untuk mendukung pendidikan keberlanjutan. Implikasinya adalah kesenjangan penelitian dan potensi. Yang pertama, tradisi yang kuat, di mana pendidikan luar ruang memiliki akar yang mendalam di negara-negara Nordik. Yang kedua adalah fokus sekolah dasar, di mana implementasi utama terlihat di jenjang pendidikan dasar. Yang ketiga adalah potensi peningkatan, yaitu berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan hasil pembelajaran siswa. Yang keempat adalah kesenjangan penelitian, di mana proses pembelajaran, digitalisasi, dan pendidikan keberlanjutan masih minim riset. Konteks di Indonesia, implementasi pendidikan luar ruang di Indonesia, ini sudah ada tetapi belum seintensif atau terstruktur seperti di negara-negara Nordik yang menekankan pembelajaran reguler di luar kelas. Yang ada di Indonesia yang pertama adalah observasi lingkungan. Dalam mata pelajaran IPA atau geografi, siswa melakukan observasi ekosistem atau survei lingkungan. Yang kedua adalah kegiatan pramuka, di mana elemen pembelajaran berbasis pengalaman alam mirip dengan filosofi Lutzliff. Kemudian yang ketiga adalah proyek lingkungan, yaitu studi lapangan terkait isu sampah, keanekaragaman hayati, atau isu lingkungan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah field trip, kunjungan ke kebun raya, pertanian, atau museum alam, meskipun seringkali ini hanya dilakukan insidental. Sedangkan perbandingan kesenjangan di Indonesia dengan atau versus negara-negara Nordik. Model Nordik atau Udiskole, pembelajaran luar ruang mingguan yang sudah reguler, rutin dilaksanakan, kemudian terintegrasi dalam kurikulum untuk berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, dan dilakukan secara terencana dan juga konsisten. Sedangkan model di Indonesia secara umum, kegiatan ini masih insidental, tidak terjadwal secara reguler. Kemudian kurang terencananya dalam kurikulum mingguan sekolah. Yang selanjutnya adalah pramuka atau proyek lingkungan lebih bersifat ekstrakurikuler ataupun tematik. Nah, kemudian kita hubungkan atau penerapannya studi kasusnya di SD Negeri Cuelo 1 Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, di mana tempat saya bekerja, ada peluang dan juga tantangan. Yang pertama, implementasinya di SD Negeri Cuelo 1 Semanu. Di sekolah kami, pendidikan luar ruang telah diimplementasikan melalui observasi lingkungan pada pelajaran IPA dan pembelajaran berbasis proyek atau P5. Yang kedua adalah eksplorasi lingkungan sekolah, di mana siswa mempelajari ekosistem dengan melakukan eksplorasi taman sekolah dan mengambil data langsung sejalan dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Selanjutnya tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah ketersediaan waktu, kemudian fasilitas, dan dukungan kebijakan untuk menjadikan pembelajaran luar ruang sebagai bagian kurikulum reguler itu masih menjadi tantangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas 3 ini, dan sampai jumpa lagi di tugas-tugas selanjutnya. Banyak salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.